Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatan wawancara hari ini. Pertama, boleh perkenalkan sedikit tentang Bapak, nama, jabatan, dan asalnya Pak? Ini nama saya lengkap Muhammad Aminuddin, SHG MBD, jabatan di PDM sebagai sekretaris atau sekjen di Kabupaten Banyumas. Kalau saya asal dari Kabupaten Brebes. Selanjutnya pertanyaannya Pak. Yang pertama, sejak kapan pimpinan Muhammadiyah ini berdiri Pak? Untuk tepatnya nanti saya sarankan kalian membuka web ya, web pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Ada sejarah berdirinya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Karena itu memang Indonesia belum merdeka. Jadi tahun 1920 Ki Haji Ahmad Dahlan sudah datang ke Indonesia, ke Purwokerto. Dan Purwokerto saat itu berada dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sehingga untuk lebih jelasnya rincinya ada di sana. Gitu ya. Nanti supaya tidak salah karena itu sangat panjang prosesnya. Di internet apa? Ya, dia ada di kan jadi di YouTube, ada di internet ada. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Bagaimana proses awal berdirinya itu Muhammadiyah? Apakah ada kisah-kisah perjuangan yang menarik untuk diceritakan? Kalau bicara Kabupaten Banyumas, apalagi saat itu kan wilayahnya wilayah Yogyakarta, dan Banyumas itu kan sangat kental dengan kejawen atau lebih dikenal dengan Islam Abangan. Islam Abangan itu orang berkeyakinan beragama Islam tapi tidak mendirikan sholat. Mereka hanya mengerjakan sholat di hari-hari yang utama-utama saja, contohnya hari Jumat. Dan itu bisa saya rasakan, saya datang ke Purwokerto itu tahun 88. Kabupaten Banyumas itu sangat-sangat kering dalam urusan persoalan agama. Anda saya ceritakan sekilas sekarang sejarah bagaimana keberadaan keislaman di Banyumas. Jalan Gor yang sekarang sudah bagus itu tahun 88 itu masih kanan kirinya sawah, dan nama jalannya bukan jalan Gor ya, namanya jalan atau gang kemesraan. Apa maksudnya? Berarti yang ada di situ hanyalah kemaksiatan, namanya aja gang kemesraan. Kalau sudah jam 2 siang sampai sore adanya orang berpasang-pasangan muda-mudi di sini, kanan kirinya sawah. Kemudian terminal lama itu jalan yang masuk ke arah utara yang ada studio Nusantara, itu di situ pelacuran berjalan besar. Tapi kalau yang terminal arah ke timur itu kelompok anak-anak gay, tahu ya? Nah, itu pada tahun-tahun itu saya sempat ngajar pula di SMP Negeri 2 Purwokerto. Itu kepala sekolahnya juga Islamnya Abangan, sehingga dia mengajarkan Pak Amin jangan memaksakan salam di kelas. Bayangkan, padahal siswanya mayoritas Muslim. Ini bukan sekolah agama katanya. Nah, padahal saya sebagai guru agama, itu contoh-contoh pada saat itu. Tapi Muhammadiyah datang dengan berbagai amal usahanya mencerdaskan umat ya, bukan hanya dengan dakwah bil lisan tapi juga dengan dakwah bil hal, dakwah bil mal ya. Ini yang kemudian lambat laun mengubah Kabupaten Banyumas yang tadinya merah, tadinya abangan, tadinya kejawen, sekarang nuansanya sudah sangat hijau. Hijau itu artinya perkembangan Islam sangat bagus di Kabupaten Banyumas. Apakah tantangannya ada? Ya, Muhammadiyah diakui tetap pertama berkembang ya ada di perkotaan sebagaimana awal berdirinya. Kenapa? Karena masyarakat pedalaman
masyarakat pedesaan bukan kaum terpelajar, sehingga sulit ketika diajak berdakwah dengan pendekatan nalar, rasio. Mereka lebih kuat dengan pendekatan tradisionalnya, ada kebiasaan yang berlaku. Sementara Muhammadiyah ketika ia berdakwah tetap dasar utamanya adalah Quran dan hadis, yang itu seringkali bertentangan dengan norma dan adat kebiasaan umat Islam di Kabupaten Banyumas pada saat itu. Karena mereka suka sedekah bumi, suka sedekah laut, gitu, juga suka melakukan acara-acara surah. Bahkan sampai sekarang pun yang masih ramai itu ya adalah yang namanya budaya apa namanya, lengger atau ebek. Nah, itu kan nggak, sampai sekarang nggak lepas. Kalau dulu ada lengger, dulu ada ebek, dan itu mesti jantur. Bahkan Kabupaten Banyumas itu suka dengan yang namanya wayang. Ya, Anda tahu yang namanya dunia wayang mesti lekat dengan dunia mistik. Ketika mau tampil wayang mesti ada apanya? Nah, gitu ya. Bukan gangguan, artinya mesti ada sajen yang harus disiapkan, ada pisangnya, ada padinya, kan mesti begitu. Nah, itu wujud bahwa dulu sangat kental dunia kejawen, sehingga di dunia pewayangan pun melalui dakwah Muhammadiyah yang dikawal oleh Kiai Subur Widadi, Haji Subur Widadi, maka mengemas wayang dengan 3 zaman. Artinya wayang ditampilkan cukup dengan 3 jam, tapi mengenalkan dunia-dunia keislaman itu, ya. Jadi bagaimana kisah dulu dakwah Islam oleh para wali, maka dikemas dalam dunia pewayangan melalui ceramah atau dalang Kiai Haji Subur Widadi. Itu dia seorang dalang, sudah Allah yarham dan meninggal. Itu ya. Dan selanjutnya apa yang mendorong pendirinya, Pak? Pendiriannya ya diilhami karena adanya misi dakwah akidah Islam, menegakkan kalimat Allah. Ya, tujuan utamanya itu, karena sebagaimana Muhammadiyah berdiri, tujuannya adalah mengantarkan umatnya, pengikutnya ke pintu gerbang Jannatun Naim. Kan tidak mungkin masuk ke surga kalau banyak hal-hal kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi dasar yang menjadikannya adalah bagaimana menyelamatkan umat manusia, selamat dunia dan selamat akhirat, ya. Kemudian untuk mencapainya ya butuh dengan pengorbanan, perjuangan dan dakwah yang tentunya tidak sedikit materi yang mereka keluarkan. Satu contoh pendirian UMP dulu, itu dulu para pendirinya sampai menggadaikan sertifikat rumah, dan tanpa mereka berharap sedikit pun demi berdirinya sebuah perguruan tinggi yang harapannya mampu mencerahkan dan mencerdaskan umat manusia. Itu ya, ini sekilasnya ke sana. Selanjutnya amal usaha apa yang sudah berdiri di sini? Amal usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah pertama kali adalah melalui pendidikan. Maka pendidikan di Muhammadiyah untuk jenjang TK sampai dengan SLTA itu sudah ada 78 lembaga di Kabupaten Banyumas. Dari mulai TK, SDMI, SMP MTS, SMA SMK, dan MA. Itu sudah ada 78 lembaga amal usaha dari segi pendidikan. Yang kedua, karena yang mengilhami adalah Quran surat Al-Ma'un, bahwa Muhammadiyah tidak lepas dari memperhatikan sosial, yakni pendirian panti asuhan. Ya, pendirian panti asuhan. Maka dengan mendirikan panti asuhan ini paling tidak mengurangi dan mengentaskan anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, anak-anak yang sudah tidak jelas di mana juntrung ayah dan ibunya, itu diasuh
dibiayai, dicukupi kebutuhannya sampai pendidikannya. Itu dari segi panti asuhan yang sekarang ini ada di Kecamatan Purwokerto Timur, itu di panti asuhan Jalan Dr. Angka. Panti asuhan Putri masuk Kecamatan Purwokerto Selatan, itu ya. Kemudian ada juga di Aji Barang, itu panti asuhan, ada di Wangon, ada juga panti asuhan. Kemudian di Pekuncen juga ada panti asuhan. Itu amal usahanya. Lalu amal usaha berikutnya adalah mendirikan lazismu. Ya, lazismu. Yang ini tahun berdiri 2010, yang ternyata sangat besar kemanfaatannya, karena lazismu Banyumas alhamdulillah di tahun 2023 mampu mengumpulkan dana sampai 23 miliar. Untuk apa Pak kepentingannya? Yang pertama, untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, karena yang utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan fakir dan miskin, karena Kabupaten Banyumas sampai saat ini termasuk kabupaten yang daerah tertinggal. Kemudian untuk pembiayaan pendidikan dari tingkat SMP sampai dengan perguruan tinggi, itu ada biaya beasiswa mentari itu melalui lazismu. Kemudian bedah rumah. Nah, Kabupaten Banyumas tadi saya sampaikan masih kategori daerah tertinggal, maka banyak rumah-rumah yang tidak layak untuk dihuni. Maka lazismu ikut andil dalam memperbaiki rumah-rumah warga Kabupaten Banyumas yang sejatinya tidak layak, lalu dipugar, ya, dibedah sehingga layak untuk huni. Kemudian juga untuk mengentaskan persoalan ketika ada bencana alam, Muhammadiyah melalui MDMC-nya turun langsung juga dengan dana spot tadi lazismu, adanya yang namanya rendangmu. Biasanya kan kalau ada bencana alam, karena sulitnya untuk masak dan sebagainya, maka yang diberikan mie. Iya. Tapi Muhammadiyah tidak. Bagaimana memanusiakan manusia dikala bencana alam itu datang, maka ia tetap menyiapkan makan nasi, lauknya langsung daging, menggunakan daging rendangmu yang diperoleh melalui adanya kegiatan Hari Raya Idul Adha. Jadi jangan sampai daging-daging sapi-sapi itu semuanya disembelih di hari yang sama atau di tempat Kabupaten Banyumas, tapi kita bekerja sama dengan Pronas yang ada di Bali, ya, kemudian dikemas dalam bentuk kaleng, dan itu bisa masa berlakunya sampai 2 tahun, dan ini sudah siap saji. Kalau ingin Pak anget ya tinggal diangetkan saja. Itu amal usaha di selain pendidikan ada lazismu itu ya. Juga ada badan keuangan, ada BMT, ya, Bindana Mentari, dan ada BTM. BTM. Jadi semua itu adalah upaya bagaimana meringankan kesulitan dan kesulitan daripada umat dari segi ekonomi. Itu amal usahanya. Lalu sekarang sudah ada lagi yang namanya moyamu, sejenis minuman yang berkemasan dalam bentuk gelas maupun botol, yang itu diproduksi dan diwajibkan pada warga Muhammadiyah setiap ada event, entah itu tabligh akbar, peringatan Maulud Nabi, peringatan Hari Besar Islam, apapun, minumnya adalah produk daripada majelis ekonomi yang namanya moyamu. Penyelenggaraan umroh, sekarang kita sudah punya yang namanya Samtur umroh dengan menggunakan Biro Jasa Samtur Muhammadiyah. Itu sudah bisa memberangkatkan tiap bulannya, ya. Kemudian ibadah haji juga sudah kita punya KBHU Muhammadiyah yang juga setiap tahunnya kita sudah bisa menyelenggarakan, dan tahun ini kita bisa memberangkatkan melalui KBHU Muhammadiyah sejumlah 340. Itu semua adalah bagian-bagian daripada amal usaha Muhammadiyah. Tentu yang sangat monumental adalah amal usaha berupa perguruan tinggi UMP, yang ini sudah diakui bukan di tingkat wilayah Kabupaten Banyumas, bukan hanya di nasional, itu bahkan sudah
internasional. Itu wujud bukti amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya, komitmen seperti apakah yang dipegang teguh oleh Bapak, pimpinan sehingga bisa bertahan hingga sekarang, Pak? Kami di orang-orang Muhammadiyah itu punya komitmen bahwa misinya adalah berdakwah menegakkan kalimatullah. Tidak ada misi materi. Kami yang berada di jajaran pimpinan, mereka-mereka yang juga berusaha bekerja di amal usaha pun tidak semata-mata menuntut dari segi ekonomi. Karena mereka yang bekerja di TK, di PAUD, di SD, di SMP, MTR, SMA, kalau dilihat dari pendapatan jauh dari UMR. Tapi karena dia punya konsep hidup adalah dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dan kalimat Allah akan tegak membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Nah, dalam perjuangan dan pengorbanan tentu bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan jiwa raganya. Karena itu dia rela, meskipun dengan digaji dengan sedikit, tetapi berharap kepada Allah ada keberkahan yang akan diperoleh sehingga insya Allah bisa mencukupi. Jadi orang-orang Muhammadiyah, semua amal usaha yang dimiliki, yang sudah diperjuangkan pun tidak akan menjadi milik perorangan, tetapi itu milik persyarikatan. Ya, contoh, ada SMA Muhammadiyah, ada SMK Muhammadiyah, ada SMP Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, ada Aliyah Muhammadiyah. Semua itu yang memperjuangkan, yang mendirikan adalah Muhammadiyah. Maka amal usahanya, harta kekayaannya tidak akan dimiliki oleh perorangan, itu akan menjadi milik persyarikatan. Termasuk UMP itu bukan milik perorangan, itu adalah milik persyarikatan. Ini yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Karena kalau organisasi lain biasanya menjadi milik perorangan, individu atau keluarga. Di Muhammadiyah tidak. Jadi semua niat karena menegakkan kalimat Allah, menjunjung tinggi kalimat Allah, dan meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Itu yang dia bangun dasar penting. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan? Ya terus, dakwah itu akan terus dilakukan kecuali kematianlah yang membatasi. Kita menggunakan sebagaimana konsep daripada gagasan Profesor Dr. Buya Hamka dalam tulisannya di akhir Tafsir Al-Azhar. Dia menulis, tidak ada tempat santai dan istirahat di dunia ini kecuali besok di surga. Dan itu kita lihat bagaimana dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan di saat-saat sedang sakit yang sangat dirasa oleh dirinya, badannya panas menggigil, tapi ada seruan agar Kiai Dahlan datang di tempat orang di mana orang sudah menunggu dakwah. Istrinya melarang saat itu, Kiai istirahat dulu, engkau sedang sakit. Apa kata beliau? Tidak ada kesempatan untuk saya berhenti dari dakwah walau badan dalam keadaan sakit. Maka tetap saja berangkat, karena yang membatasi dari berhenti dakwah adalah kematian. Dan itu pernah dirasa juga oleh Profesor Dr. Gaji, Profesor Amin Rais, saat di Jakarta ditunggu oleh 2000 jamaah, tapi dia dalam keadaan sakit yang amat sangat. Istrinya pun ketika utusan datang, mohon maaf mas, ini bapak sedang gerah, sedang sakit, tolonglah diizinkan untuk istirahat. Lalu utusan mengatakan, Pak, sekedar bapak datang, nengok saja, nongol saja, tidak harus bicara, untuk memenuhi rasa kerinduan umat. Akhirnya Pak Amin pun datang. Pak Amin melihat jamaah begitu banyak, dia lupa dirinya sakit, tampil berpidato hampir 1,5 jam. Dikawal oleh Koka, khawatir kalau dia nanti terjatuh karena sakit. Semangatnya itulah yang menyebabkan rasa sakit hilang, sehingga dia bercucuran keringat, lalu turun dari mimbar, dia berkata, saya sangat lapar. Nah, sembuhlah sakitnya. Itulah kenapa warga Muhammadiyah tetap punya komitmen, karena bukan materi, bukan dunia yang dia cari, tapi sebagaimana tujuan awal. Apa yang dia tuju dalam hidup ini adalah beribadah, menegakkan kalimat Allah. Baik Pak, ke pertanyaan terakhir.
Dan pesan apa yang mesti dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di daerah sekitar Bapak? Upaya yang harus senantiasa kita lakukan ada namanya kaderisasi. Kebetulan kita juga punya majelis lembaga kader. Itu dari mulai tingkat PAUD, tingkat TK, SD dan terusnya, kaderisasi. Karena masa-masa kanak-kanak adalah masa-masa adolescent. Karena itu dalam bidang kaderisasi Muhammadiyah juga menyiapkan calon imam, calon mubali, maka mendirikanlah pondok-pondok pesantren seperti yang ada sekarang ini yang terbesar mungkin di tingkat Jawa Tengah untuk Muhammadiyah itu pondok pesantren Zamzam. Itu santrinya ya sekarang sudah hampir kurang lebih mau 2000. Kemudian ada Al-Muntazam di Jibara. Kemudian juga ada pondok At-Tajdid yang ada di Kemeranjek. Lalu yang sedang dibuka kembali pondok pesantren Ar-Raudhah di Wangon. Itu dalam rangka menyiapkan kaderisasi. Juga di tingkat mahasiswa juga ada yang namanya IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di dalamnya kan mesti ada kaderisasi. Tingkat SMP, SMA ada yang namanya Mapeta, ada namanya Taruna Melati 1, ada Taruna Melati 2, adalah Taruna Melati 2 adalah dulu itu ada latihan dakwah 1 dan sebagainya. Itu sistem kaderisasi di Kabupaten Banyumas. Di samping ada istilah kader kintilan. Jadi kader kintilan itu seorang mubalik yang menyiapkan bisa jadi anaknya gitu ya, untuk ceramah di mana anaknya ngikut. Secara tidak langsung dia akan mengikuti ceramah bapaknya. Itu namanya kader kintilan. Upaya dari keluarga dan sebagainya. Kemudian di samping juga memanfaatkan peluang anak-anak muda untuk berkreasi, berlatih untuk mendirikan kultum, membina anak-anak TPQ. Juga ada yang dikirim melalui Pekan Dakwah Ramadan. Itu juga diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti di SMA Muhammadiyah. Terus setiap bulan Ramadan dia mengirim tidak kurang dari 50 siswanya terjun di lapangan untuk bisa menjadi imam dalam sholat taraweh, mengisi kuliah subuh dan kuliah taraweh, juga termasuk mendengarkan oleh Zamzam. Kemudian juga ada pondok Al-Ma'inah, itu juga menyiapkan kader-kader untuk kelanjutannya ke sana. Begitu. Baik Pak, tadi sudah pertanyaan terakhir ini sebagai penutup. Terima kasih banyak ya Pak, waktunya sudah diberi dan tadi sudah sharing-sharing tentang ilmu sejarah Muhammadiyah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya Pak. Ini sudah selesai. Terima kasih Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.